Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini oleh anugerah Tuhan saya kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekaligus mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan dengan tema tetap diberkati di masa sukar. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup di dunia ini seringkali tidak lepas dari masa sukar. Baik itu berupa krisis ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain sebagainya. Nah, di masa pelayanan Nabi Yeremia, bangsa Yehuda pun saat itu sedang mengalami krisis moral dan politik yang berat. Maka dalam situasi seperti ini, orang bisa saja akan menjadi khawatir, panik, putus asa, dan mulai mengambil jalan pintas. Itulah sebabnya Nabi Yeremia memperingatkan Yehuda agar tidak mengandalkan dukungan dan kekuatan manusia, baik kekuatan politik dan para sekutu, melainkan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, sekalipun di tengah masa yang sukar. Sebaliknya, ayat 5 dan ayat 6 firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema tetap diberkati di masa sukar dalam nas bacaan kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun dalam tahun kering, namun daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, lebih jauh saya mengajak kita untuk merenungkan dua kebenaran terkait dengan tema tetap diberkati di masa sukar. Yang pertama, apa saja berkat Tuhan bagi kita di masa sukar? Nah, berkat Tuhan bagi kita di masa sukar adalah yang pertama, daya tahan atau stabilitas. Bapak Ibu sekalian, panas terik dan tahun kering dalam bacaan kita adalah gambaran tentang masa sukar yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, dan tantangan hidup. Yang menarik di sini adalah bukan tidak ada panas terik, melainkan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah daya tahan atau stabilitas hidup di tengah krisis. Saudara, jika seseorang tidak khawatir saat semuanya baik-baik saja, itu biasa. Tetapi tidak khawatir di tengah krisis, itulah yang luar biasa. Karena sikap seperti itu membuktikan kalau ia tidak terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Nah, apapun kesukaran yang kita hadapi, mungkin orang yang ada di sekitar kita stres, putus asa, dan panik, tetapi kita tetap kuat, stabil, tenang, bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab damai sejahtera Tuhan itulah yang memenuhi kita dan memampukan kita. Berkat yang kedua adalah
produktivitas dan dampak. Hal ini terbaca dari frasa tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu berbuah dan tidak terpengaruh oleh keadaan dan musim apapun adalah bukti produktivitas, dan sudah pasti dampaknya adalah orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Di masa sukar seperti tahun kering, sudah tentu banyak orang akan kesulitan berproduksi atau menghasilkan, dan mereka akan cenderung berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu menghasilkan buah dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hal yang kedua yang kita akan renungkan adalah bagaimana supaya kita bisa tetap mengalami berkat Tuhan meski di tengah masa sukar. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya, kita harus tertanam dalam Tuhan dan atau mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat yang tepat untuk tertanam adalah pada sumber air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Melalui sikap mengandalkan Tuhan dan berharap penuh kepadanya, kita akan selalu menikmati kekuatan, sukacita, produktivitas secara terus-menerus di segala musim kehidupan kita. Saudara, kata mengandalkan dari bahasa aslinya Batak yang menggambarkan seseorang yang menjatuhkan seluruh berat badannya ke sebuah tumpuan, karena ia tahu bahwa tumpuan itu sangat kokoh dan tidak akan runtuh. Atau melemparkan diri, berserah penuh, menaruh kepercayaan penuh, bersandar atau berlindung tanpa ragu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, sama dengan orang yang menjatuhkan diri atau bersandar pada tumpuan yang rapuh. Kemudian kunci yang kedua untuk tetap mengalami berkat Tuhan di masa sukar adalah merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Frasa ini mengajarkan kepada kita tentang intimasi atau relasi yang semakin dalam dengan Tuhan. Saudara, kekuatan suatu pohon ditentukan oleh akarnya. Semakin ia berakar dalam, semakin kuat pohon itu. Karena itu, kita harus senantiasa memilih untuk ada di tepi batang air, yaitu selalu dalam persekutuan dengan Tuhan atau ada di hadirat Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita semakin berakar kuat dan dalam di dalam Tuhan. Sebab semakin dalam kita berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya, semakin kuat kita di setiap musim kehidupan dan tetap menghasilkan buah sekalipun di tengah musim kering. Kunci yang ketiga untuk tetap diberkati di masa sukar adalah tetap menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbuah bukan hanya tentang menghasilkan sesuatu dari pekerjaan kita, melainkan juga menjadi berkat bagi orang lain, baik melalui karakter kita maupun melalui taburan kita. Jangan biarkan masa sukar menghentikanmu dari pekerjaanmu, dari pelayananmu, dan dari semangat menabur bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama yang membutuhkan. Sebab hukum tabur tuai tetap berlaku, tidak peduli apapun kondisi atau keadaan atau musim yang kita lewati. Orang yang terus menabur
akan terus menuai atau diberkati Tuhan. Lihatlah janda Sarfat yang memberikan persediaan makan terakhirnya bagi Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Hasilnya adalah ia mengalami berkat berlipat gandaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah saudara mau diberkati Tuhan di masa sukar? Percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan, tertanamlah lebih dalam di dalam Tuhan dan firman-Nya, maka di masa sukar sekalipun selalu ada berkat Tuhan bagimu dan bagiku. Sebab Allah bekerja melampaui krisis apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita semua. Tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Selamat mengalami berkat Tuhan di masa sukar. Tuhan Yesus memberkati. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya.